Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, tinggal maki sekuni, biarkan walaupun sedikit, tetap kamu syukuri dan terimalah. Terimalah apa yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jalani saja dengan sungguh-sungguh. Dikasih miskin, sudah jalani kemiskinan itu. Dikasih kaya, ya jalani kekayaan itu. Kenapa demikian? Fatung qalu ilal a'la wal anfasi. Kalau ternyata kita ridho dengan sesuatu yang telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatungqalu, maka akan diangkat, dipindah siapa? Engkau ilal a'la, kepada tempat yang paling tinggi, wal anfasi, dan tempat yang paling berharga. Pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Korri ridho, asalkan ridho. Urusan diangkatnya seperti apa, itu sudah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Jangan dipikir, pasti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala kita ketika mendoakan orang lain yang sudah meninggal dunia tadi dengan doa yang baik. Pahalanya pahala apa? Pahala seperti pahalanya orang yang menjenguk mayit tadi dalam keadaan hidup, waktu masih sakitnya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya banggakan, segenap para hadirin sekalian, para jamaah majelis sholawat dan dzikir yang tergabung di dalam majelis Rotibul Haddad, alumni, wali santri, dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Wabil khusus kepada sahibul bait, sahibul hajah sekeluarga, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyarata, adapun ini adalah maqalah yang ke-12. Anil Hasanil Basri, dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, semoga merahmatihu kepada Imam Hasan Al-Basri, Allahu ta'ala, siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa, adapun Imam Hasan Al-Basri, min akbarit tabi'ina, adalah termasuk paling agungnya ulama para tabi'in. Annahu qala, annahu, sesungguhnya Imam Hasan Al-Basri, qala, ialah berkata siapa Imam Hasan Al-Basri, inna fasadal qulubi an sittati asya, sesungguhnya rusaknya hati, inna fasadal qulubi, sesungguhnya rusaknya beberapa hati, an sittati asya, ialah karena 6 beberapa perkara. Imam Hasan Al-Basri termasuk ulama besar, ya, ulama besar, dan dikatakan di sini min akbarit tabi'in, pembesar di antara para tabi'in. Beliau pernah mengatakan inna fasadal qulubi an sittati asya'a, sesungguhnya rusaknya hati kita ini dikarenakan 6 perkara, dikarenakan 6 perkara. Jadi diingat-ingat apa saja 6 perkara yang bisa merusak terhadap hati kita ini. Yang hati kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini baik, hati ini bersih, hati ini suci, sehingga apapun perbuatannya, maka Kanjeng Nabi mengarahkan untuk istafti qalbak, mintalah fatwa, mintalah pendapat kepada hati. Karena di dalam hati kita ini ada hati kecil yang selalu berbicara, dan yang dibicarakan oleh hati kita ini pasti sebuah kejujuran. Ketika fisik kita, ketika nafsu kita, ketika keinginan kita, anggota badan kita melakukan keburukan, hati kecil kita ini pasti ngomong, itu salah, itu milik orang, itu barang haram, ngapa kau kerjakan? Nah, itu yang disebut dengan kemurnian hati. Ini masih ada upaya hatinya untuk tetap hidup, bisa dihidupkan. Dengan cara gimana? Ikuti kebaikan yang disarankan oleh hati. Tapi kalau misalnya kita melakukan keburukan, nipu orang, narkoba, minum-minuman, tak ada hati ini tergerak sama sekali untuk membisiki kebaikan, berarti min alamati mautil qalbi, hatinya adalah hati yang
mati. Itu udah sulit sekali untuk diperbaiki. Tidak cukup hanya ikut majlisan begini, tidak cukup hanya ikut atau melaksanakan syariat saja. Itu ada upaya-upaya atau metode-metode untuk menyembuhkan hati yang rusak tadi. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan termasuk rusaknya hati bisa disebabkan oleh 6 perkara ini. Yang pertama, awaluha, adapun yang pertama dari 6 perkara, yutnibuna biroja'it taubati. Yutnibuna, berani berbuat dosa siapa manusia, biroja'it taubati, dengan mengharapkan taubat. Dikasih usia panjang, setiap hari yang dilakukan perbuatan dosa terus, ngerasanin orang, melakukan keburukan kepada orang lain ataupun kepada dirinya sendiri. Ketika ditegur oleh orang lain, taubatlah kepada Allah. Dia akan bicara seperti apa? Apa yang disampaikan? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nanti Allah ngampuni dosa saya. Tina Allah sinya orang kok. Nah, ini termasuk matinya hatinya rusak ini. Hanya mengharapkan taubat dari Allah tapi tidak mengerjakan taubat. Kalau masih ada upaya, misalnya udah sadar kita ini berbuat buruk, upaya datang ke majlisan. Kita ini adalah seseorang yang pendosa, mudnibin, datang untuk melakukan kebaikan. Berarti ada upaya di dalam hati kita untuk membersihkan diri. Tapi kalau melakukan perbuatan dosa terus tidak ada upaya untuk melakukan kebaikan, tapi yang diharapkan hanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, justru hal ini menunjukkan hatinya mati, hatinya rusak. Ini rusak hatinya ini. Rusak. Maka sebisa mungkin untuk diri kita semua berupaya untuk senantiasa melakukan kebaikan. Sekalipun keburukan tidak terhindar untuk kita lakukan, upayakan untuk melakukan kebaikan. Minimal imbang lah tretan. Minimal imbang untuk yang melakukan keburukan ini. Minimal imbang. Kenapa imbang? Dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kita melakukan dosa sebanyaknya tapi tidak diimbangi dengan kebaikan, yang ada penumpukan dosa. Tapi diimbangi dengan kebaikan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Boleh jadi dengan kebaikan yang kita lakukan, walaupun hanya sekecil kita membuang paku di jalan misalnya, itu kan juga kebaikan. Atau sekecil dengan kita memasang muka yang ramah kepada orang lain, senyum. Atau sekecil dengan kita berbicara baik kepada orang lain. Nggak usah sampai nyompengkan 2.000 3.000 aja kebanyakan juga. Banyak lu. Apa boleh 1.000? Banyak itu. Cukup senyum ke orang lain itu sudah bagus. Nah, ini kebaikan yang bisa menghilangkan keburukan. Boleh tak nyompeng sekali. Setelah tak nyompeng ki merongok boleh. Allahu Akbar. Makin manusia kan. Aja bunikun rosak hatinya. Jangan-jangan tak punya hati itu berarti. Kenteh hatinya ajem. Wa fi nuskhatin, ialah di dalam satu naskah redaksi yang lain, biroja'ir rahmati al-mudnibuna, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, biroja'ir rahmati, dengan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hidup begini tretan, harus imbang antara roja dengan khauf. Kita melakukan dosa juga kita harus mengharapkan rahmat Allah, yakin kalau rahmat Allah juga diturunkan kepada kita. Tapi kita takut apa? Takut jangan-jangan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak mau misalnya kita yang melakukan perbuatan dosa besar yang hanya diingat Allah Maha Penyiksa, Allah Maha membalas terhadap perbuatan dosa kita. Lalu nikmat yang diberikan oleh Allah semuanya ini apa? Kok hanya dosa-dosanya saja atau siksaannya saja yang kita ingat, atau kekerasannya Allah saja yang kita ingat-ingat, sementara nikmatnya Allah tidak pernah kita ingat. Jadi harus imbang antara roja dengan khauf, antara roja dengan khauf. Wadzalika tamannin, wadzalika, adapun hal itu orang yang berdosa tapi tidak mau taubat kepada Allah, yang justru yang dia harapkan adalah mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bertaubat. Wadzalika tamannin, adalah orang-orang yang punya harapan kosong, harapan palsu, ngarep ya Allah, bila ya Allah kok datang PC, ya Allah ada orang pluk datang dari atas duit sekian karung, tapi tak kok, tapi tak ikhtiar, ya tak ada ternyata. Tak kira datang nyari PC mamung dak emak sare bae tak ketemu, apa boleh PC sama mamung datang ke TV ke rumah, ada mamung tak ngajualan tak ya.
Makanya kawan-kawan beli ya di Pondok Pesantren Salafiyah Al Aziz. Kebetulan saya jualan. Iya, bensin boleh, ya, pampers boleh, ada semua insyaallah. Insyaallah barokah tenang ya. Amin. Komo mau ngucap barokah. Ya Allah. Kemudian yang kedua, sesuatu yang bisa menyebabkan hati kita ini rusak, wa ya'malunal ilma wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna. Wa ya'lamunal ilma, dan tahu siapa manusia al ilmu kepada ilmu, wa la ya'maluna, dan tidak mengamalkan siapa mereka manusia. Ngaji melolo. Setiap hari bodo majelisan datang, bodo pengajian datang, bodo undangan datang. Pokoknya mengikuti kegiatan-kegiatan positif pengajian terus. Ilmu semua yang didapat. Montuk sekian tahun, ngaji sekian tahun, tapi satu pun ilmunya tidak ada yang diamalkan. Tidak ada yang diamalkan. Ke bodo ke timur ngaji melolo, tapi setong boy tidak ada yang diamalkan. Ini kalau satu kitab diamalkan kan luar biasa. Apakah ada di antara satu kitab ini satu saja yang kita amalkan? Minimal dari yang disampaikan tadi, misalnya murah senyum, atau berkata baik, atau bermedi sosial yang baik. Ada enggak? Jangan-jangan kita tidak mengamalkan ilmu yang kita cari, tapi ternyata kita tidak mengamalkan. Bagaimana hal ini bisa menunjukkan hati kita mati, hati kita rusak. Fala faidata fil ilmi, maka tidak ada faedahnya kamu mondok. Maka tidak ada faedahnya kamu ngaji, maka tidak ada faedahnya kamu mencari ilmu. Sare mandeman ternyata ilmunya tak yamalaki. Saya mau cari ya pada tak ngamalaki ya, tapi berusaha diamalkan. Minimal senyum lah kele. Nyompeng kan 2.000 3.000 kan. Mun 100 ki. Oh belum tang makom itu, belum. Kecuali toko semakin meningkat, insyaallah. Amin, doakan saja. Amin. Idza lam ya'mal bihi fala faidata fil ilmi, idza lam ya'mal bihi, maka tidak ada faedahnya fil ilmi, di dalam mencari ilmu. Idza lam ya'mal bihi, apabila tidak mengamalkan siapa aman bihi dengan ilmu. Kenapa kok penting untuk diamalkan ilmu yang kita ketahui? Wa inna ma samratul ilmi al amalu bihi, dan hanya saja adapun buahnya ilmu al amalu bihi adalah mengamalkan bihi dengan ilmu. Pohon kalau berbuah ini manfaatnya banyak. Selain pohon tadi, kayunya manfaat, bisa dibuat kosen, bisa dibuat jendela, bisa dibuat pintu. Kemudian daun-daunnya bisa untuk makan hewan-hewan. Rantingnya bisa untuk dibakar. Buahnya bisa dimakan. Nah, buahnya dari ilmu ini adalah apa? Kok pohon? Buahnya pohon. Buahnya ilmu adalah amalnya. Jadi kita amalkan. Ini yang nomor 2. Wa idza amilu la yukhlisuna. Ini yang ketiga. Tanda-tanda rusaknya hati yang ketiga adalah wa idza amilu, dan apabila beramal siapa manusia, la yukhlisuna ialah tidak ikhlas. Wa idza amilu, apabila beramal siapa manusia, la yukhlisuna, tidak ikhlas siapa mereka manusia. Beramal sesuatu riya, ingin dipuji orang. La tasir tatlubu asbabal mira. Janganlah kamu berjalan sembari mencari sebab-sebab kamu ria. Ria itu bagaimana? Ria itu ya pingin dipuji orang lain. Ya baca selorosa, cek boba bacaan, male tak ya erwaro orang. Itu kan berarti menjauhi sebab-sebab ria. Bacaan leloros iyo be, bacaan nyano iyo be. Are imma ria, imma helap. Bunyan helap apa kan? Wa idza lam yukhlis, dan apabila tidak ikhlas almar'u siapa seseorang fil ibadati di dalam beribadah, lam yasduq maka tidak tulus siapa seseorang fiha di dalam ibadah. Kalau misalnya tidak ikhlas berarti dia tidak tulus. Fasidku maka adapun ketulusan, adapun kejujuran, aslun adalah pondasi, wal ikhlasu dan adapun ikhlas far'un adalah cabangnya atau hasilnya. Jadi asal dari perbuatan kita ya harus jujur, ikuti realnya, ikuti alurnya. Sementara kalau misalnya kita sudah mengikuti alur dan realnya, wal ikhlasu far'un, maka kita akan mendapatkan keikhlasan. Wa min du'ail Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, dan ialah termasuk doanya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Imam Ahmad bin Hanbal
pendiri madhab Hambali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dalilal hiyari dullana ala tariqis shadiqina waj'alni min ibadikal mukhlisina. Ini doanya beliau. Ya dalilal hiyari, ini doa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang ikhlas, dijadikan orang-orang yang ikhlas. Ya dalilal khiyari, wahai zat yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bingung, dullani, berilah petunjuk ni kepadaku, ala tariqis shadiqina, atas jalannya orang-orang yang tulus, waj'alni, dan jadikanlah olehmu ni kepadaku, min ibadikal mukhlisina, termasuk hamba-hambamu al mukhlisina yang ikhlas. Kemudian yang keempat, yang bisa merusak kepada hati kita, wa yakuluna rizqallahi ta'ala wa la yashkuruna, wa yakuluna, dan makan siapa mereka, rizqallahi ta'ala, kepada rizkinya Allah, wa la yashkuruna, dan tidak mau bersyukur siapa mereka. Arokok ki nyaman, ngakan ki nyaman, ngopi ki nyaman, ngalak ki nyaman, tapi tak gelem asyukur ke Allah. Cek saaparing kenikmatan nikah Allah Subhanahu wa taala. Fasyukru, katina apa syukur jaipun? Syukur itu seperti apa? Apakah syukur dengan hanya mengucapkan alhamdulillah? Ternyata asyukru, adapun syukur, ijra'ul a'dha'i fi mardhatillahi ta'ala, adalah memfungsikan anggota badan kita fi mardhatillahi ta'ala, di dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu begitu. Dapat rezeki banyak, dapat gaji banyak, dapat THR tiba-tiba misalnya. Bagaimana caranya kita untuk mensyukuri rezeki kita? Ijra'ul a'dha'i fi mardhatillahi ta'ala, adalah memfungsikan anggota badan kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur yang seperti ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Beliau mengatakan asyukru bil lisan wa syukru bil janan wa syukru bil arkan. Syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, syukur dengan hati kita yakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan arkan, maksudnya adalah ijra'ul a'dha'i fi mardhatillahi ta'ala, kita gunakan anggota badan kita untuk meraih ridhonya Allah. Beri kopi nikmat, beri ngakan kuat, tapi kenikmatan dan kekuatan tadi digunakan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar tak kurang ajar? Kan kurang ajar. Misalnya saya punya anak saya kasih makan, anak saya minta duit saya kasih duit, minta kue saya kasih kue, ternyata malah anak saya menyakiti saya. Kurang ajar apa tidak? Lengakan ke engkau, minta PC ke engkau, minta kue ke engkau, tapi kayak kurang ajar ke engkau. Seharusnya ucapkan Pak, Ba, makasih. Begitu juga kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, yakini nikmat tadi datangnya dari Allah di dalam hati. Kemudian kita gunakan anggota badan kita yang masih berfungsi ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ijra'ul amwali fiha, dan juga memfungsikan harta-harta kita fiha, di dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita peroleh sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek ke TBI, cek tapat ke TBI, bagi-bagi dengan yang lain. Tinggal senajan sako ni rokok kan sebetang, rokok kan selencer. Nika lumayan belajar berbagi. Kalau ndak pernah belajar berbagi, hanya sekedar mental penerima, nerema terus muntai parengi orang tanda nerema atau maki andi rezeki. Kalau sudah karakter biasa minta kepada orang atau nerima kepada orang. Kalau udah punya ndak pernah ngasih orang. Kenapa? Karena kan karakter sudah mental nerima, bukan mental pemberi. Tapi kalau udah biasa memberi, walaupun ndak punya apa-apa, tetap memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini yang keempat. Terus ya. Tinggal 2 lagi nih. Lanjut. Wa ma yardauna bi kismatillahi ta'ala, wa ma yardauna, dan tidak pernah ridho. Ini yang bisa merusak kepada hati. Wa ma yardauna, dan tidak ridho siapa mereka manusia bi kismatillahi ta'ala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ngok-ngokan melolo, beri soki ngok-ngokan, beri miskin ngok-ngokan, beri sehat ngok-ngokan, beri sakit ngok-ngokan. Tidak pernah ridho dengan ketentuan Allah. Apa yang dibuat oleh Allah salah melolo, salah tok. Beri ojen salah, beri panas salah, beri ojen panas, aduh sajung salah. Ini termasuk sesuatu yang bisa merusak hati. Wa ma yardauna bi kismatillahi fi halatihi, dan tidak pernah ridho siapa manusia bi kismatillahi, dengan ketentuan Allah fi halatihi, di dalam keadaan nyaman.
Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Berkata siapa Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Beliau berkata, irda bidduni. Irda bidduni. Irda, terimalah olehmu bidduni dengan sesuatu yang sedikit. Walzamhu, dan tetaplah engkau hu kepada sesuatu yang sedikit. Jiddan, hale bersungguh-sungguh. Katanya Syekh Abdul Qadir Jilani, tinggal maki sekuni, biarkan walaupun sedikit, tetap kamu syukuri dan terimalah apa yang telah ditakdirkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jalani saja dengan sungguh-sungguh. Dikasih miskin, sudah jalani kemiskinan itu. Dikasih kaya, ya jalani kekayaan itu. Kenapa demikian? Fatung qalu ilal a'la wal anfasi. Kalau ternyata kita ridho dengan sesuatu yang telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatungqalu, maka akan diangkat, dipindah siapa? Engkau ilal a'la, kepada tempat yang paling tinggi, wal anfasi, dan tempat yang paling berharga. Pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qorri ridho, asalkan ridho. Urusan diangkatnya seperti apa, itu sudah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Jangan dipikir, pasti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabihi, dan sebab ridho tahna'u. Wabihi, dan sebab ridho tahna'u. Tahna'u, pasti senang siapa engkau. Tahna'u, pasti senang siapa engkau. Pingin senang, ya kita harus puaskan hati kita ridho dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafihi, dan juga dengan ridho tabqi tetap siapa engkau. Wa tuhfadu, dan dijaga siapa engkau. Bila ina'i dunya, tanpa susah payahnya dunia. Wa ukhra, dan juga susah payahnya akhirat. Summa tatarokko, kemudian tatarokko naik siapa engkau. Min zalika, dengan keridoan. Ilama huwa aqarru ainan, ilama kepada sesuatu. Huwa, yang ada pun ma. Aqarru, ialah paling menyenangkan. Apanya? Ainan, menurut pandangan mata. Minhu, dari ridho. Minhu, dari ridho yang diberikan. Ridho dengan takdir Allah tadi. Wa ahna'u, dan paling nikmat. Wa ahna'u, dan paling nikmat. Wa yudfinuna, ini yang keempat. Yang kelima yang bisa merusakkan hati adalah wa yudfinuna, dan memendam siapa mereka. Mautahum kepada orang yang telah mati di antara mereka. Wala ya'tabiruna, dan tidak mengambil pelajaran siapa mereka. Banyak orang yang mati tapi tidak pernah diambil pelajaran. Kunoro orang mati la ilaha illallah, tapi tidak pernah mengambil pelajaran bahwa kita juga akan sama seperti mereka, mati giyah. Artinya la yatadzakkaruna lil mauti, tidak mengambil pelajaran, tidak mengingat-ingat siapa mereka manusia, lil mauti, untuk kematian. Ruya, diriwayatkan annahu, apa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, innal qabra, sesungguhnya kuburan, awwalu manazilil akhirati, adalah pertamanya tempat yang ada di akhirat. Untuk menuju akhirat, tempat transit pertama adalah kuburan. Harus lewat kuburan. Fa innaja, maka jika selamat siapa aman, minhu, di dalam kuburan, fama ba'dahu aisaru minhu, fama ba'dahu, maka adapun sesuatu ba'dahu yang setelahnya kuburan, aisaru, adalah lebih mudah, minhu dari emak. Kalau sudah di dalam kuburan dia selamat, maka nanti di akhirat setelah kuburan juga dia selamat. Dan sebaliknya, wa illam yanju minhu, dan jika tidak selamat siapa man minhu, di dalam kuburan, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka adapun ba'dahu setelahnya setelahnya kuburan, asyaddu, ialah lebih sangat, minhu, dari yang di dalam kuburan. Mun ekobur selamat, pasti ning akhirat selamat. Mun ekobur pur bi malaikat, ya tanda neng akhirat pakun saya por bi malaikat. Maka kuncinya atau barometernya adalah di mana? Di kuburan. Mudah-mudahan selamat semua ketika kita masuk ke dalam kuburan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, inna lil mauti, sesungguhnya lil mauti ialah bagi kematian, faz'an, adapun horor. Mati itu sesuatu yang horor, artinya menakutkan. Faida ata, maka apabila telah datang apa mati, ahadakum, kepada salah satu di antara kalian semua. Faida ata, apabila telah datang ahadakum, kepada salah satu di antara kalian semua. Wafatu akhihi, apa kematian saudaranya ahad. Kalau kalian punya saudara yang saudara kalian meninggal dunia, falyakul, maka ucapkanlah
oleh man, maka hendaknya mengucapkan siapa man, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tambah, biasanya kan kun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambah karena kita sudah ngaji Nasoihul Ibad, ditambah wa inna ila rabbina lamunqalibun. Coba sama-sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tambahlah, berarti kan sudah ngaji. Kemudian didoakan Allahumma ktubhu, Allahumma wahai Allah uktubhu, catatlah olehmu ya Allah, semoga engkau mencatathu kepada orang yang sudah mati indaka di hadapanmu, fil muhsinina, termasuk orang-orang yang baik. Waj'al kitabahu, dan jadikanlah wahai Allah kitabahu kepada catatan amalnya, fi illiyina, di dalam surga illiyin. Wakhluf akibahu, dan berilah ganti olehmu wahai Allah akibahu, setelah orang yang mati, fil akhirina, kepada orang-orang yang lain yang hidup. Allahumma wahai Allah la tahrimna, janganlah engkau menghalangi kepada kami ajrahu, kepada mendoakan atau memberi pahala kepada orang yang mati. Wala taftinna, dan semoga tidak menjadi fitnah kepada kami ba'dahu, setelahnya kematian. Rawahu Tabrani, meriwayatkan kepada hadis ini at-Tabrani, siapa? Imam Tabrani. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, man sami'a bi mauti muslimin, barang siapa sami'a yang mendengar siapa man bi mauti muslimin, dengan kematian saudara sesama muslim, mun beda teretannya pada Islam depak ke omor dua aki alhamdulillah. Siapa depak ke omor? Aru bulat gua lagi kebiasaan. Bulat mate balik tang ajem tak hilang meloloh gara-gara ruah. Ada tang ajem kecok meloloh telur dekat ada. Tompes gua. Allah teretan neser, karena doa buruk itu kembali ke siapa? Ke kita sendiri. Ketika kita mendoakan buruk kepada orang lain, maka doa buruk itu akan kembali kepada diri kita. Kita boleh bermusuhan kepada orang lain, tapi ketika sudah meninggal dunia, maka tetap kita doakan baik. Siapa depak komor? Arwah. Emosi kan? Obe, ya Allah, manteri sepora asetejana tusana. Jadi begitu. Ketika kita mendengar kematian saudara sesama muslim, fada'alahu bi khairin, maka doakanlah, maka mendoa siapa manhu kepada orang yang mati sesama muslim bi khairin, dengan kebaikan. Kataba, ini pahalanya, ini ganjarannya. Kataba, maka mencatat Allahu, siapa Allah, lahu kepada man ajroman adahu, kepada pahalanya orang ada yang menjenguk siapa manhu kepada mayit hayyan, dalam keadaan hidup. Dapat pahala kita ketika mendoakan orang lain yang sudah meninggal dunia tadi dengan doa yang baik. Pahalanya pahala apa? Pahala seperti pahalanya orang yang menjenguk mayit tadi dalam keadaan hidup, waktu masih sakitnya maksudnya. Wasyai'ahu mayitan, dan mendapatkan pahala wasyai'ahu, dan mengiring siapa manhu kepada mayitan dalam keadaan mati. Rawahu ad-Daruqutni, meriwayatkan kepada hadis ini ad-Daruqutni, siapa? Imam ad-Daruqutni. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.